Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama kuasa hukum Ibu Supriyani, Andri Darmawan, dan Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Namun sebelum kita kembali berdiskusi, saya ingin putarkan pernyataan Kapolri usai rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada hari Senin kemarin terkait dengan perkembangan kasus Ibu Supriyani. Kita pendengarkan. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat. Yang pertama. Yang kedua, polisi saat ini sudah berusaha melakukan mediasi. Bahkan melibatkan bupati, melibatkan organisasi PGRI untuk kalau bisa ini dimediasikan. Karena apa? Ini menyangkut anak-anak yang masih kecil dan juga putus sekolah. Di satu sisi juga di situ ada guru yang juga kita jangan sampai nanti prosesnya kemudian tidak baik untuk apakah pihak pelapor ataukah pihak yang terlapor. Harapan kita tentunya itu bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Namun demikian sudah 6 kali dilaksanakan mediasi. Kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik sehingga kemudian sama-sama memenuhi rasa keadilan. Saya kira apa yang bisa kita lakukan, namun demikian kita tentunya memiliki keterbatasan. Proses sudah ada dalam persidangan, tentunya tergantung. Ya, kita lanjutkan dialog. Saya ingin langsung ke Pak Ugro. Pak Ugro, kita sama-sama dengar pernyataan dari Kapolri tadi usai rapat kerja dengan Komisi 3. Tapi di dalam rapat kerja itu sendiri, Kapolri juga menyebutkan bahwa sebenarnya mediasi sudah berlangsung beberapa kali, namun gagal. Dan sebagian kemudian mengartikan bahwa Kapolri sepertinya berpihak. Tapi yang ingin saya tanyakan dari pernyataan Kapolri barusan, Pak Ugro, Anda melihat bahwa langkah Kapolri terhadap kasus Ibu Supriyani ini dosisnya sudah tepat, atau justru sebenarnya Anda melihat bahwa Kapolri ini kok kurang update terkait dengan perkembangan Ibu Supriyani sendiri? Karena kasusnya sendiri sudah bersidang 5-6 kali bahkan hari Senin kemarin. Silakan Pak Ugro. Iya, jadi peristiwa yang sebenarnya terjadi seharusnya Kapolda update tiap saat kepada Kapolri. Jadi jangan sampai Pak Kapolri hanya mengikuti lewat media. Kasihan Pak Kapolri, tugasnya banyak, ya. Tapi kalau dikatakan ada mediasi tadi, ya menurut saya yang perlu disampaikan kepada publik ini, ada peristiwa apa sih terjadi? Oke lah, sekarang sedang sidang nih. Mungkin ya kalau ini tidak perlu ada tim gabungan pencari fakta TGPF, ya kan? Ya, saya rasa Kapolres bisa mampu menyatakan peristiwa seperti ini, udah selesai. Jadi jangan bicara perdamaian dan sebagainya, udah. Ini masih dalam proses persidangan. Sehingga kalau bisa dibuka apa adanya, ya peristiwanya itu menurut saya itu akan menyelesaikan masalah. Baik, saya ingin ke Pak Andri. Pak Andri, Pak Kapolri bilang bahwa akan mengawal kasus ini sampai tuntas, bahkan dengan tegas jika memang terbukti anggotanya melakukan pemerasan, sanksi tegas bahkan sampai dipecat. Menurut Anda ini memang tulus dari seorang Kapolri untuk untuk mengawal kasus ini, atau sebenarnya Anda melihat ini seperti ya formalitas saja bagi seorang Kapolri? Silakan Pak Andri. Ya, saya pikir Kapolri harus bertindak tegas ya. Kita tentunya juga mencintai Polri. Polri ini institusi besar ya. Kalau ada aparat misalnya 1-2 orang yang melanggar ya, ngapain dipertahankan kan? Akhirnya misalnya di awal-awal itu kan kami melihat bahwa misalnya Polda turun, Polres turun, misalnya mengawal pelapor ya, korban. Itu kan seakan-akan kami ingin diperhadapkan misalnya dengan Polri secara institusi. Sekali lagi mengatakan bahwa kalau ada pelanggaran-pelanggaran prosedur ini yang dilakukan oleh oknum itu yang harus ditindak cepat. Nah sekarang kan misalnya setelah dilakukan pemeriksaan di Propam, kami juga sudah hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani sudah memberikan keterangan. Saya pikir harus ada tindakan yang lebih cepat lagi ya Pak Kapolri untuk bagaimana ini supaya cepat ada kepastian ya, bukan cuma sekedar dicopot itu, harus ada cepat bagaimana proses etiknya misalnya bisa di. Jadi menurut Anda Kapolsek Baito, Ibda IM dan juga Kanit Reskrim
eh, Baito, inisial AM dicopot itu tidak cukup untuk Anda? Iya, kalau dicopot ya kan gampang saja. Orang dicopot misalnya dia pindahkan di tempat lain kan sebenarnya apa ya, belum ada efek gitu ya. Nah, terhadap tindakan-tindakan mereka misalnya meminta uang, kemudian ada menerima uang 2 juta, kemudian ada meminta 50 juta, itu kan harusnya di pihak Propam harus cepat gitu ya. Ini kan sudah ada pemanggilan semua, sudah ada pemeriksaan saksi-saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat supaya ada cepat kepastian bahwa mereka misalnya kan kata Kapolri tadi kalau terbukti, ya kami ada buktinya, ada saksi-saksinya kok semua, termasuk ada rekaman apa semua. Baik, Itu yang perlu sampai saat dipercepat ini, kalau menurut sampai saya. saat ini Pak Andri sebenarnya diperiksa oleh Propam setelah kalau tidak salah 7 anggota dari Polsek Baito, kemudian berbuntut dengan pencopotan Kapolsek Baito dan juga Kanit Reskrim, itu masih belum tambah lagi. Iya, dari polisi kan udah ada yang berapa yang diperiksa ya. Yang diperiksa? Kemudian dari kami ya. Yang diperiksa Ya, Pak Andri? dari kami, ya dari yang kami dengar informasinya ada Kapolsek, kemudian Kanit, kemudian ada dari Polres ya, sudah diperiksa. Nah kalau dari pihak kami kan, kami menghadirkan kemarin Ibu Supriani, kemudian ada Ibu Guru, kemudian ada suami Ibu Supriani, kemudian ada Kepala Desa, bukti rekaman juga kami sudah serahkan ke Propam. Nah ini bolanya sekarang di Propam, kita ingin supaya ini bisa diproses, bisa cepat, kemudian transparan penanganannya, ya, supaya masyarakat juga, ini kan masyarakat kan banyak yang selalu menyaksikan itu, apa benar polisi bisa memproses polisi kan, orang selalu mengaitkan bahwa jeruk tidak mungkin makan jeruk. Nah ini yang kita butuhkan prosesnya yang transparan gitu, karena sekarang masyarakat menanti bagaimana sih terhadap para pelaku-pelaku ini, apakah benar-benar nanti akan diproses sesuai dengan etik dan bisa transparan gitu. Baik, Pak Ugro, sejauh ini apakah Anda melihat bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Andri bahwa nggak mungkin polisi periksa polisi, jeruk makan jeruk. Anda lihat selama ini sudah cukup transparan Pak pengusutan oleh polisi, oleh tim Propam? Ya, sekarang yang akan memberikan penjelasan tentang bagaimana peristiwa itu sebenarnya, ini kan harus ada di awal. Ya kan, apakah dari Polres atau dari Polda atau mungkin dari Mabes Polri kan harus ada nih. Ya. Jadi sebelum itu bisa dijelaskan, ya jangan langsung, oh ini sudah ditindak karena apa? Peristiwanya sedang bersidang kok di situ. Jadi sekali lagi, ini peristiwa kejadian yang sebetulnya ringan, tapi karena hal-hal yang tadi mulai diarahkan minta maaf dan sebagainya, jadi persoalan tambah ruwet. Ya kan? Ya jadi kalau Pak Jokowi kan ruwet, ini ruwetnya 6 kali mungkin ini. Ya kan? Jadi sekali lagi saya berpikir sebaiknya ada yang bisa menjelaskan peristiwa yang sebenarnya ini apa. Itu dulu yang harusnya dijadikan pelimanya di situ. Baik. Saya terakhir ke Pak Andri. Nanti Senin tanggal 25 November adalah putusan hakim. Kita sama-sama tidak ingin mendahului seperti apa putusan hakim. Tapi apakah Anda masih perlu dukungan dari pihak-pihak di luar pengadilan dalam hal ini, ke Komnas Perempuan misalnya, apakah Anda masih butuhkan perhatian yang lebih luas lagi, dukungan yang lebih luas lagi, Pak Andri? Ya, kami menjelang putusan ini ya tentunya kami berharap ya bahwa majelis bisa memutus dengan keadilan, memperhatikan fakta-fakta persidangan, ya, melihat alat-alat bukti, ya, dan kami juga butuh doa dari masyarakat ya, dukungan kepada Ibu Supriani supaya Ibu Supriani bisa kuat untuk menghadapi sidang putusan nanti, karena di sini nanti akan dipertaruhkan nasib Ibu Supriani ya, karena misalnya pun kalau diputus onslah misalnya tadi seperti tuntutan jaksa, tentunya itu kan walaupun misalnya tidak dipidana, tapi kan ada stigma yang tentunya akan ditanggung oleh Ibu Supriani bahwa dia misalnya melakukan kekerasan terhadap anak. Nah ini yang kami tidak mau, sehingga kami berharap bahwa putusan majelis hakim nanti berdasarkan alat bukti yang sudah tersaji di persidangan, Ibu Supriani bisa dinyatakan bebas murni ya, tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Baik, itu sekali lagi saya ingin menegaskan ke Anda Pak Andri, adalah murni permintaan dari Ibu Supriani ya, bukan ambisi Anda sebagai kuasa hukum dalam hal ini. Ya, jelas bahwa permintaan Ibu Supriani, dia sudah menitipkan, memberikan amanah kepada kami selaku pengacaranya untuk memperjuangkan, karena Ibu Supriani menyatakan dari awal
bahwa dia tidak pernah melakukan pemukulan ataupun kekerasan terhadap anak tersebut. Baik, Pak Andri, Pak Ugro, kita ketemu lagi nanti tanggal 25 November. Bagaimana putusan hakim untuk kasus Ibu Supriyani ini di Pengadilan Negeri Konawe. Baik, Pak Andri, Pak Ugro Sena, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime Dialog. Sehat selalu. Selamat sore, Nasri. Baik. Pemirsa NTV Prime masih akan kembali, tetaplah bersama kami.